Dendam pribadi, begitulah auditor militer menyebutnya sebagai motif 4 anggota TNI menyiram air keras pada aktivis Kontras, Andri Yunus. Terdengar sederhana tapi mengganjal, mengingat para pelaku dan korban tidak pernah bertemu, apalagi saling mengenal. Muncul tanda tanya besar, mungkinkah serangan sebrutal ini murni karena kebencian personal atau justru reaksi atas sikap kritis yang disuarakan oleh Andri? Sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Namun alasan dendam pribadi yang disebutkan auditor militer ini memicu keraguan dari rekan sejawat Andri Yunus. Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai pelimpahan berkas kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ke pengadilan militer tidak transparan. Motif dendam pribadi yang menjadi alasan 4 anggota TNI nonaktif menyiram Andri Yunus juga dinilai tidak tepat karena Andri hanya menyampaikan pendapat kritis. Upaya hanya melokalisir di 4 saja, kemudian juga menutup pintu siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, siapa yang mendanai, ya, dan bahkan melakukan upaya pembelokan informasi dengan hanya melokalisir dendam pribadi. Jelas sekali perkara Andri Yunus tidak ada masalah pribadi dengan aktor-aktor pelaku. Yang Andri Yunus lakukan adalah kerja-kerja kritik kepada proses buat undang-undang, kerja-kerja kritik kepada revitalisasi yang sangat berbahaya buat demokrasi. Di tengah proses hukum penyiraman air keras, sepucuk surat datang dari ruang perawatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Surat dengan tulisan tangan ini berisi mosi tidak percaya dari aktivis Kontras, Andri Yunus. Dalam surat yang dibacakan oleh rekannya, Andri menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika perkaranya diadili di peradilan umum, bukan dilakukan di peradilan militer. Paling penting bagi saya, siapapun dan dengan latar belakang apapun, baik sipil maupun militer, harus diadili melalui peradilan umum. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer. 29 April mendatang dijadwalkan sebagai sidang perdana bagi 4 anggota TNI nonaktif pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Perkara ini, saudara, akan diproses di Pengadilan Militer. Pengadilan Militer 208 Jakarta memastikan sidang kasus penyiraman air keras Andri Yunus terbuka untuk umum. Ya, sehingga terbuka 29. Pengadilan militer terbuka untuk umum sama dengan pengadilan negeri. Jadi fakta persidangan, perjalanan persidangan silahkan datang, silahkan kalau mau nonton. Tapi kita punya keterbatasan, ya ruangan sempit dan sebagainya, ya mohon dimaklumi. Nanti kita juga akan fasilitasi mungkin pasang layar di mana untuk mewadahi rekan-rekan media. Dilimpahkannya perkara hukum penyiraman air keras ke pengadilan militer memicu gelombang desakan untuk tetap membawa kasus ini ditarik ke peradilan umum. Tujuannya agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan di hadapan publik, di mana setiap bukti diuji secara transparan. Mengadili para pelaku di pengadilan umum bukan sekedar soal hukuman, melainkan soal menjaga marwah supremasi hukum, di mana tidak ada hak istimewa bagi siapapun yang berbuat pidana. Koalisi Solidaritas untuk Andri Yunus mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara untuk menyerahkan surat Andri Yunus yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat ini, Andri Yunus meminta Presiden Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta independen dan meminta kasus penyiraman air keras dibawa ke
ke pengadilan umum. Karena jika dilakukan di peradilan militer, maka aktor intelektual tidak akan terungkap. Berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh aparat TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas. Saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum.